Hi, it's me again, I'm back. Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Masaya Diva Putriyani Rashid dari nomor presensi 21. Saya Faisal Aswanita dari absen 12. Saya Rian Nuggeswara dari nomor absen 30. Saya Lina Andalika Tania Altaf dari absen 20. Saya Nasir Putri Kamarasa dari absen 25. Saya Radit Maulana Wuhat dari absen 15. Sesuai judul di awal video tadi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro secara padat, jelas, dan rinci. Nah, kalau kalian penasaran, simak video kami sampai akhir. Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar, sehingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur tangan Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru memilih hidup mewah-mewahan serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari tanggal 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda. Tujuannya untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkabumi di Tegarrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya berhasil selamat, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur, mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksananya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alihbasa Sentot Prawirodijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaan yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptist Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya, pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavian pada tanggal 11 April tahun 1830, kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April tahun 1830, serta tiba di Banting New Amsterdam pada tanggal 3 Mei tahun 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855.